Hello, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius, single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari 2022. Kemudian nanti kita akan lihat apa yang mendatangi Sagittarius di tahun 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, apa kabar? Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Yang belum subscribe, yang belum like, atau mungkin belum dislike, ya suka-suka aja sih. Tolong di subscribe ya, saya lagi mau lagi ngumpulin subscribers untuk kenang-kenangan di 2021. Ya, terima kasih selama ini sudah support channel Nona Pastel dengan like, comment, share, subscribe-nya. Terima kasih sekali. And then ini general reading, bisa vice versa, bisa energinya bergeser lebih cepat, sudah terjadi, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Kita mulai dengan apa yang mendatangi Sagittarius di tahun 2022. Kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Apa yang mendatangi Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sagittarius, saya akan tebar 3 deck ya, dan 1 bottom of the deck. Di sini ada Two of Summer, oke. Di sini ada Six of Spring, oke. Di sini ada King of Winter, oke. Bottom of the deck, King of Summer, oke. A romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Getting involved in cultural or creative endeavor. Okay. So ini tentang cinta, love, 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 love. 2022 jaga emosi kamu, ya. Bisa jadi drama, kenapa? Emosional, negatif emosional dan positif emosional, ya. Jadi bapernya itu bisa positif, bisa negatif, karena bakal ada drama. Bisa drama itu dari kamu, bisa drama dari dia, tapi kehadiran dia dalam hidup kamu ini yang mendatangi kamu akan buat kamu keluar dari situasi single. Jadi mungkin kamu udah nggak mau single lagi, pengen married, and then di sini akhirnya kamu akan berpikir banyak hal dan kamu bisa move on dari overthinking kamu tentang single, oke? Atau mungkin yang pengen punya pacar, ketemu sama soulmate kamu nanti. Ada soulmate di sini. Jadi ada pasangan soulmate yang ditemui oleh Sagittarius di tahun 2022. Di sini ada Two of Summer, falling in love, jatuh cinta, or making a serious commitment to someone.
forgiveness and the resolution of a problem. Ya, don't give up, your relationship can be healed. Jadi di sini jatuh cinta atau mau buat hubungan yang serius. Jadi ada yang ketemu cinta baru, ketemulah sama pasangan soulmate-nya. Ada yang selama ini udah jalanin hubungan dan ternyata itu konektivitas atau strong connection-nya adalah soulmate. Nah, kalau yang udah ketemu berarti nanti ada serius, hubungan yang lebih serius, naik ke level berikutnya. Oke? Belajarlah untuk memaafkan di sini dan menemukan jalan keluar. Kalau mau menemukan jalan keluar, belajar untuk memaafkan. Jangan menyerah. Ya. Hubungan kamu akan dipulihkan. Jadi banyak drama nih, King of Cups kan, baper. Jadi apa nih? Karena banyak drama yang mendatangi, berarti banyak masalah. Kalau banyak masalah, artinya harus pakai berpikir dulu, baru pakai perasaan, ya. Kemudian belajar juga memaafkan. Jangan ditumpuk-tumpuk rasa sakitnya, ya, supaya bisa menemukan jalan keluar. Jangan mudah menyerah, jangan mudah bilang putus, karena hubungannya akan ada keputusan besar yang kamu ambil nanti. Beberapa Sagittarius akan mengambil keputusan besar dalam hidupnya di tahun 2022. Terutama Sagittarius yang udah gak mau lagi jadi orang single, maunya punya pasangan. Karena nanti hubungannya akan naik level. Oke, itu dia. Jadi ini 2022 fokusnya tentang hubungan yang naik level. Akan sampai overthinking karena mungkin akan ada pernikahan. Jadi ada keputusan besar yang diambil. Mau menikah, melanjutkan hubungan yang penuh dengan drama atau melepaskan. Oke. Ya, di sini dibilang jangan mudah menyerah gitu loh. Don't give up gitu. Di sini ada forgiveness. Ya, mudah jadilah pribadi yang dilatih dirinya untuk bisa memaafkan gitu. Nah, ini dia pesannya untuk kamu di 2022. Kemudian di sini ada Six of Spring. Wonderful news is on its way. Smart choice that brings rewards, success and public recognition. Jadi hubungannya akan dimenangkan. Banyak akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi hubungan soulmate yang akan dimenangkan di sini. Jadi ada banyak masalah, jangan menyerah, mudah memaafkan. Satu lagi dari deck kedua apa? Berjuanglah, karena ini perjuangan yang akan mendatangkan kabar baik, kabar gembira. Tergantung keputusan kamu, apakah mau memenangkan hubungannya atau meninggalkan, melepaskan, dan akhirnya single terus. Nah, di situ. Jadi keputusan kamu mempengaruhi level hubungan kamu. Apakah terus naik level atau berhenti? Karena kamu sulit memaafkan, mudah menyerah, dan tidak mau berjuang. Six of Spring. Oke? Ada kabar gembira di sini. Pilihlah dengan cara yang cerdas, smart choice. Oke? That's bring reward. That bring reward. Pilihlah pilihan cerdas yang akan membawa kamu pada sebuah penghargaan, yaitu kesuksesan dan diakui oleh banyak orang di sini. Ya, jadi kurangi drama. Kalaupun pasangan kamu, kalau kamu yang udah ketemu soulmate kamu, ya banyak memaafkan kalau dia buat banyak drama. Jangan mudah menyerah. Oke? Kuncinya sih kesadaran. Sadar, ini saya, ini bukan saya. Ini saya yang lagi ketempelan energi gelap, energi rendah. Ini saya, sejatinya saya, ordinary saya, originalnya saya. Kita harus kenal loh diri kita. Kadang kita bersikap seperti orang kesetanan. Itu bukan kita. Itu harus sadar. Ketika kita marah di luar
kendali. Ketika kita drama berlebihan, kita nggak sadar kita ketempelan. Kenali diri kamu. Jadi kamu bisa tahu mana saat kamu memang lagi ketempelan, lagi lemah, kemudian ditempel sama energi gelap. Dan itu energi gelap kan kerjaannya menghancurkan, mengacaukan semua situasi. Jadi banyak-banyak mengenal diri juga untuk tahu ini pas kamu ketempelan gitu. Ini pas kamu lagi sadar. Makanya perlu belajar meditasi itu untuk berlatih fokus kesadaran, ya. Ada kemenangan untuk kebahagiaan kamu. Itu bisa tercapai kalau ada kesadaran, kesabaran, kemampuan memaafkan, kemampuan mau bertahan atau tidak menyerah dan mau berjuang. Karena di deck ketiga di sini ada King of Winter. King of Winter, get advice from someone professional and objective, public speaking, an emotional relationship. Jadi ini hubungannya udah kayak drama. Oh pokoknya sorry ya berisik ya. Oke, kalau nggak berisik, nggak ada berisiknya kayak gitu, itu bukan nona pastel. Pastikan itu ya. Jadi itu, ada keputusan kamu ingin menyerah dan mundur. Padahal sebenarnya itu hanyalah challenge untuk kalian saling mengenal. Di sini ada King of Cups. Ada situasi drama yang buat kamu sampai baper dan akhirnya kamu mau menyerah. Tapi di sini ada King of Winter. Dapatkan advice dari seseorang yang profesional dan objektif. Objektif itu berpikir dua arah, ya kan? Profesional, orang yang ahli di bidangnya, yang bisa berpikir dua arah. Di sini yang objektif. Dan public speaking, dia bisa bicara hal-hal positif yang membangun motivasi untuk kamu tidak menyerah. Dan unemotional relationship, dengan akan memberikan hubungan yang gak dipengaruhi oleh emosi-emosi yang gak penting atau negatif emosional. Oke? So ini berarti apa dari ini yang mendatangi kamu, bisa dibayangin gak yang datengin kamu kayak gimana situasinya? Yang drama, yang mau menang sendiri, konflik berkepanjangan, menyimpan amarah, tidak mau memaafkan, tidak mau memberi kebaikan, tidak mencintai dengan kasih sayang, ketulusan. Itu akan terjadi kayak benang kusut dalam kehidupan kamu. Kenapa saya bilang seperti roller coaster, benang kusut? Di sini ada Six of Summer. Ini perjuangan berdarah-darah. Makanya nanti dapat rewardnya juga nggak main-main. Hubungannya bisa sampai pada pernikahan. Berarti ada keputusan besar dalam hidup kamu di tahun 2022. Sebelum memasuki 2022, bisa kamu sudah terkoneksi dengan soulmate kamu, karena ini yang mendatangi kamu adalah soulmate kamu. Bisa kamu baru bertemu soulmate kamu di tahun 2022, dan kemungkinan akan mencapai pada pernikahan atau hubungan yang lebih serius, yang naik level, itu kemungkinan sangat besar. So, ini perjalanannya manis. Tapi energi kegelapan kan gak suka yang manis-manis. Dia suka merusak, dia suka menghancurkan, dia suka membuat penderitaan. So mulailah dibikin benang kusut. Oke, so masuk 2022, pahamilah baik-baik tentang kesadaran. Sadarlah dalam setiap menabur karma atau perbuatan untuk bisa menerima atau menuai karma baik yang sudah ditabur. Oke, kuncinya satu, kesadaran. Gak usah pakai banyak kunci. Kesadaran itu kunci untuk semua hal. Ya, itu jadi kunci serep, kunci utama itu satu tuh, pegang tuh di tangan kamu, jangan lepas. Sadar-sadar dalam setiap langkah kamu. Oke, itu aja ya. Ini bukan nasihat, ini saran.
ya, supaya bisa sampai pada keputusan besar, yaitu pernikahan. Oke, itu aja. Sekarang kita pergi ke 78 deck untuk Sagittarius. My darling angels, please clarify Sagittarius. My darling angels, please clarify Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Januari 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Sagittarius. Di sini ada Ace of Wands, di sini ada Four of Swords, di sini ada The Hermit energy. The Hierophant energy Taurus. Di sini ada Ace of Swords, di sini ada Ace of Cups, di sini ada Six of Wands. Oke, Six of Wands kuat banget di energi kamu di awal. Jadi di awal itu udah, tau nggak, kayak pesawat mau take off, pasti gergernya itu udah kerasa. Apa maksudnya gerger itu? Konflik, drama udah berasa. Karena ada kemenangan besar, jadi tantangannya juga nggak mudah. Ngerti kan maksud saya? Karena ada kemenangan besar dalam hidup kamu, perubahan besar yang terjadi dalam hidup kamu, terutama tentang hubungan yang naik level, ya. Ini gernya udah berasa di awal tahun. Di sini ada Ace of Wands. Di sini ada di sini ada Ace of Wands, Ace of Swords. Tindakan karena ada pikiran yang benar. Ini kebenaran. Bertindak berdasarkan kebenaran. Speak up, jumping the gun, reach out. Oke? Jadi kamu berusaha untuk mencari soulmate kamu. Kalaupun yang udah punya soulmate, ketemu sama pasangannya, mungkin banyak drama sebelum masuk 2022. Dan ada masa jeda, jadi kamu reach out. Dan kamu ingin speak up. Karena udah gak saling bicara. Bisa drama dari kamu, bisa drama dari dia. So, di sini ada kebenaran yang kamu lakukan. Kebenaran yang kamu speak up. Di sini, ketika kamu speak up untuk bertemu sama dia, yang terjadi dia abaikan kamu. Kamu mengalami pengabaian, dicuekin di sini. Dia sudah lelah dengan drama, dia sudah lelah dengan konflik, pertengkaran, perdebatan, bla bla bla, negative energy. Tapi di sini ada love unconditionally. So bisa jadi dia bertemu cinta baru, atau bisa jadi dia masih mencintai kamu, hanya kamu dan kamu belum tergantikan. Ini bisa dua kemungkinan itu. Dia bertemu cinta baru atau hanya kamu di hatinya. Tapi dia tidak mau bicara sama kamu. Terutama dengan Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu bisa dealing dengan sesama fire sign. Di sini tentang kemenangan pernikahan yang diperjuangkan. See? Ada pernikahan yang ingin dimenangkan. Mungkin ingin menikah. Ini yang kamu perjuangkan. Tapi tidak mudah, tentu tidak mudah. Karena ketika kamu speak up tentang pernikahan, hubungan yang serius, kamu ngalamin pengabaian dari dia. Oke?
Dan ini adalah doa kamu, harapan kamu, bagaimana kamu mengimani di tahun 2022 kamu pengen banget sudah tidak lagi single. Oke. Di sini ada Six of Wands. Kalau kamu berjuang, kamu akan berhasil. Karena kamu mengalami pengabaian di sini. Di sini ada harapan, tapi seseorang yang tidak peduli dengan harapan di sini. See? So kamu ngalamin pengabaian dari dia, orang yang mencintai kamu. Oke. So ini di awal 1 sampai 15 Januari. Kita pergi setelah 15 Januari untuk Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Energi setelah 15 Januari. Thank you. Sagittarius. Energi dari Seven of Cups, Queen of Wands, Knight of Swords, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Six of Pentacles, bottom of the deck. Di sini ada The Justice, energi Librans. Itu tadi ya, yang mendatangi kamu tadi di awal kita reading. Ingat baik-baik, ingat. Ingatlah tentang situasi karma. Hiduplah dengan adil. Cintai diri kamu, cintai orang lain. Taburlah karma baik. Jalanlah di jalan yang positif, arah yang positif. Berpikirlah positif. Boleh mengkritisi, boleh. Tapi bukan berarti kita melihat sesuatu tuh dengan pesimis gitu. Oke? So ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgos, Librans di sini. Energi Librans cukup kuat di energi kamu. Oke, ini kamu banyak pilihan. Ada yang ingin punya bisnis, ada yang ingin mencari pekerjaan baru, keluar dari tempat kerja dia sekarang dan mau kerja di tempat yang baru, berusaha lebih optimis untuk meningkatkan koin-koinnya. Ada yang akhirnya dari pihak Sagittarius memilih untuk menetapkan hati untuk bisa punya komitmen di sini. Sepertinya di bulan setelah 15 Januari kamu dari banyak pilihan, mungkin kamu berpetualang banyak pilihan A, B, C, D, E, F, G ya, tentang pasangan, terutama tentang pernikahan, karena di sini tentang pernikahan, traditional relation. So kamu akhirnya memilih satu di antara banyak pilihan kamu. Oke. Dan di sini ada Queen of Wands, Page of Pentacles. Ketika kamu memutuskan untuk menetap dengan seseorang agar hubungan kalian naik level sampai pada pernikahan, di sini dia juga ingin bersama dengan kamu. Bedanya kamu dan dia apa? Apa bedanya kamu sama dia? Kalau kamu menetapkan hati kamu untuk berkomitmen sama dia, kalau dia dalam tindakan mengatur rencana strategi untuk bisa lebih serius sama kamu dalam tindakan, dalam tindakan, dia tahu bagaimana caranya untuk bisa berkomitmen sama kamu dan bersama dengan kamu. So kalian punya visi dan misi yang sama? Yes. Oke.
Oke. So sweet, so sweet. Ini keputusan besar, ya. Apakah udah masuk di drama? Belum. Januari belum ada rasa dramanya. Ya, akan ada klimaksnya drama kalian. Di momen itulah nanti ada keputusan besar kamu. Teruskan hubungan kamu atau kamu mundur dari perjalanan kalian untuk menikah. Jadi masih manis di Januari, belum ada drama, belum. Oke. Di sini ada di sini ada Knight of Swords, ada Six of Cups. Gimana dong kalau kayak gini? Di sini kayak kamu speak up karena kamu nggak mau lagi punya hubungan gak jelas, pacaran-pacaran doang, dan apapun permintaan kamu terkabul. Kenapa? Dikabulkan sama dia. Jadi dia serius lah. Iya, dia serius. Dia nggak main-main sama kamu. Terutama dengan Librans di sini. Dia tidak main-main sama kamu. Oke? Sagi. Di sini ada situasi karma, situasi keadilan, Page of Wands, Nine of Swords, Two of Swords. Oke. The Judgment energy, Seven of Swords. Energi Leo di sini, the Strength energy. Baru di sini terasa dramanya mulai masuk. Pelan, ya. Kenapa pelan-pelan? Karena ada karma baik. Jadi gini, ini kan konflik nih. Tapi karena ada karma baik dan inner power di sini kayak ngimbangin keadilan gitu. Ngerti nggak? Energinya jalannya kayak gitu. Ini masalah datang bertubi-tubi. Bisa kamu punya kesadaran, jadinya balance lagi. Tadinya mau terbakar gitu, tadinya mau berantem ribut, tapi jadi diredam, ya. Nanti kemudian bakar lagi, diredam lagi gitu. Ini kayak gitu. Udah masuk nih di sini energi negatif masuknya di pikiran. Oke? Kenapa saya bilang gitu? Di sini ada energi the Justice, energi dari Page of Wands. The Justice energy ini kan keadilan, keseimbangan. Ini kuncinya aja. Punya kesadaran, semuanya harus adil. Tabur karma, harus sadar. Karma baik dan karma buruk itu pilihan kita. Ini tindakan. Passion yang kuat. Kamu ngerasa kamu harus benar-benar merasakan situasi keadilan, bertindak dengan keadilan di sini. Atau apapun yang kamu lakukan, ada situasi karma di sini. Jadi hati-hati untuk bertindak, karena ini Page of Wands ini ada pada tindakan. Oke? Di sini ada ketakutan kamu. Karena kamu ngerasa kamu sudah melakukan segala cara. Tapi kelihatannya pasangan kamu tidak serius, tidak sungguh-sungguh menurut kamu. Sehingga di sini ada keputusan yang kamu ambil dan kamu gunakan intuisi kamu yang menurut kamu benar. Dan ini ada rasa takut, anxiety, panik, takut, cemas berlebihan. Karena kamu tidak siap menerima situasi yang tidak kamu harapkan. Yang kamu harapkan adalah pernikahan, kemenangan hubungan kamu, naik level sampai pada pernikahan. Karena inilah doa kamu, harapan kamu, bagaimana kamu mengimani keinginan kamu untuk mengakhiri masa single kamu di tahun 2022. So, kenapa jadi ketakutan, panik, cemas berlebihan, dan akhirnya kamu blocking situasi tentang seharusnya kamu berpikir positif, tapi kamu jadi berpikir yang negatif karena kamu berpikir jauh ke depan. Karena kamu melihat dia tidak sama sekali bicara tentang kesungguhan dia bertindak
untuk memanifest situasi yang adil di sini, Six of Pentacles. Makanya tadi saya bilang, nggak ngomong, ini tindakan. Dia merancang tindakan apapun perjalanan kalian untuk hal yang serius. Tapi dia tidak bicara, tidak. Kelebihannya apa? Dia persiapkan materi di sini untuk pernikahan kalian. Dia sangat realistis di sini. Sementara kamu di perasaan kamu, dan kamu berpikir, pakai pikiran kamu tentang apa yang kamu lihat. Kemudian masuk energi negatif. Ketakutan kamu dia tidak serius karena gak ada statement dari dia, gak ada. Makanya kuncinya juga satu, jangan cepat menilai apa yang terlihat mata, terdengar telinga. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Oke, bersikaplah adil, the justice energy. Oke, dan di sini ada energi dari the judgment, ada Seven of Swords. Di sini ada pertemuan kembali, ya, setelah kamu tidak mau bicara. Seven of Swords, energi negatif, tipu daya, triki-triki. Ya, hati-hati dengan pikiran. Pikiran itu gampang sekali dimasuki oleh energi gelap. Orang-orang ketempelan, mikirnya cepat gitu. Hati-hati dengan pikiran sendiri. Ya. Overthinking akhirnya jadi negative thinking, jadi kritis. Oke. Dan di sini ada energi dari the strength. You are stronger than you realize. Kamu bisa menaklukkan situasi ini. Berpikirlah positif kuncinya. Oke. Jadi belum ada drama yang berarti, belum. Jadi kayak ancang-ancang gitu loh. Itu tadi greger. Kayak pesawat kalau mau take off itu kan mesti ada getaran dulu kan gitu. Goncangan dulu, baru beberapa saat baru naik ke atas gitu. Ya, itu prosesnya. Jadi ada seseorang yang jadi akhirnya kalian bersama bertemu di sini untuk rujuk setelah masa jeda. Ya, dia gagal move on, tentu dia gagal move on. Seven of Swords, mungkin kamu berpikir bahwa dia menipu kamu. Mungkin dia pergi meninggalkan kamu untuk orang lain. Ya, situasi ini yang membuat kayak kamu ngerasa bahwa ini hubungan apakah akan terus serius atau enggak. Ini jadi kayak challenge ya. Karena itu ada kemenangan besar dalam hidup kamu di 2022 tentang kehidupan yang berbeda, terutama tentang pernikahan, hubungan yang naik level. Jadi tantangannya juga nggak mudah. Apalagi kalau menghadapi diri sendiri. Oracle Wisdom, Sagittarius, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1-15 Januari. Please clarify, please clarify. Thank you. Oke. Kalaupun Sagittarius kamu yang pergi meninggalkan pasangan kamu untuk orang lain, ya karena kamu punya banyak pilihan, di sini kamu menetapkan satu orang untuk seseorang yang akhirnya kamu yakini dia harus kamu taklukkan untuk ada pernikahan dalam hidup kamu, untuk hubungan yang lebih serius dan naik level. Oke. Di sini ada Little Red Riding Hood. I'm not a victim. Ini sarannya untuk tidak memainkan mentality victim. You are stronger than you realize. So, kamu harus lebih bisa menaklukkan sisi kamu yang buruk, kelemahan kamu, tentang biasa memainkan mentality victim. Ya,
Ini tadi ya, bersikaplah adil. Lihatlah dari dua sisi objektif. Bottom of the deck. The mermaid and the turtle, an elder will teach you. Banyak hubungan yang kamu jalani dan akhirnya stuck, gagal, mentok. Ini momen terbaik kamu untuk bisa dapetin seseorang, dan ia adalah soulmate kamu, untuk bisa naik level pada hubungan yang lebih serius, ya, ataupun menikah. Ini perjuangan loh, terutama untuk mengakhiri masa single kamu. Kamu udah banyak pengalaman jatuh bangun, gagal, jadi jangan menyerah untuk yang terakhir kalinya dalam perjuangan kamu, terutama untuk pernikahan, ya. Kita lihat dari Oracle Wisdom untuk Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Januari 2022. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Sagittarius. Have faith. Trust your faith in this situation. Imanilah. Jangan berhenti mengimani. Apapun yang ingin kamu harapkan terjadi dalam hidup kamu, percayalah, ketika kamu mengimani situasi yang kamu jalani saat ini, kamu akan menemukan jalan keluar. Nah, ini dia. Kalau memang situasinya diabaikan kamu, sulit sekali komunikasi, kemudian akhirnya kalian bicara, kalian rujuk kembali, tetap mengimani bahwa hubungan ini patut untuk diperjuangkan, patut untuk dimenangkan. Oke? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah bilang putus. Sagittarius, kamu gak suka dengan tekanan. Kamu harus tahu kamu lahir ke bumi. Ibu kamu harus tekan perutnya biar kamu keluar dari rahimnya. Jadi tekanan itu ada dimanapun. Oke? Ya, jangan berhenti berjuang, jangan cepat menyerah. Di sini ada treasure your love once. It is important to love others deeply. Mencintai dengan dalam. Ketika kita mencintai dengan sungguh-sungguh kepada seseorang, kita akan mengenal orang itu seutuhnya. Belajar berdamai dengan semua yang dia miliki. Good or bad situation. Good or bad personal. Belajarlah mencintai seseorang dengan dalam. Oke? Belajarlah percaya, memberi kepercayaan pada seseorang. Ya, ini di 2022 Januari ini udah kayak pelan-pelan, lama-lama rasanya udah kayak benang kusut, roller coaster. Jadi lebih cooling down aja sih kalau menurut saya. Percaya, beri kepercayaan sama pasangan kamu. Gak usah takut untuk memberi dia kesempatan, atau gak usah takut untuk mengekspresikan cinta kamu, keinginan kamu, bagaimana kamu mengimani untuk bisa menikah. Oke? Kita lihat dari Oracle Energy untuk Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energy untuk 1-15 Januari 2022. Thank you, thank you, thank you, thank you. Fourth chakra, Archangel Raphael. Nah, di sini ada Archangel Raphael. Ini tentang cinta, kebaikan, kasih sayang, love, compassion, kindness, grateful,
Gimana kita bisa bersyukur dengan kehadiran orang-orang yang mencintai kita. Bisa juga dengan benci, ya. Belajarlah untuk punya cinta yang tulus. Kalau ada kebencian, itu tadi kuncinya kan ada di awal reading kita tentang kemampuan memaafkan. Kalau susah memaafkan orang yang menyakiti kita, minta Archangel Raphael untuk menguatkan hati kita agar kita mampu memaafkan, diberi kemampuan untuk memaafkan. Karena ini situasi sangat baper, jadi mungkin gini, 2022 ini bikin kamu banyak baper. Karena yang terjadi ini di luar dari apa yang kamu imani. Jadi seperti situasi yang datang tuh menguji keimanan kamu tentang apa yang kamu imani, yaitu menikah, mengakhiri masa single. Nah, ketika kamu lebih rela, punya kerelaan, berdamai dengan situasi, mungkin itu akan mengurangi rasa-rasa baper kamu. Lebih rela. Disitulah kita, kalau kita udah belajar rela, belajar ikhlas, belajar let go, disitulah kita akan merasa, disitulah kita akhirnya jadi dewasa. Orang-orang yang berdamai dengan keadaan dan melihat objektif dua sisi. Ya, itulah proses pendewasaan yang tanpa kamu sadari sedang kamu jalani. Ya, memang gak mulus untuk sampai pernikahan, tapi terjadi, ada pernikahan. Ya tergantung, kalau kamu akhirnya mundur teratur untuk tidak menikah, ya selesai, hubungannya nggak ada pernikahan. Karena ini keputusan besar yang kamu ambil, tergantung keputusan kamu. Jadi ya itu tadi, proses ambil keputusannya itu banyak drama, baper sekali kamunya, galau di sini. Oke, bottom of the deck, patient, time will tell. Sabarlah, waktu yang akan membuktikan. You are not alone. Di sini ada Archangel Raphael. Ya. Jadi gimana dong? Belajar untuk sabar. Belajar sabar tahun 2022. Enggak mudah. Six of Wands itu enggak mudah sampai berdarah-darah. Tapi ternyata ada penghargaan. Hubungan naik level, ada pernikahan. Ambillah keputusan dengan kesadaran. Maju ataupun mundur hubungan kamu, ataupun berhenti hubungan kamu, keputusannya ada di tangan kamu. Oke, Happy New Year 2022. Semoga kita sukses, bahagia, ya, dan sehat. Karena kesehatan masih jadi harta berharga untuk tahun 2022. Itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang selama ini sudah support channel Nona Pastel dengan subscribe, like, comments, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.